saudara-saudara kita UMKM ini dipaksa untuk melakukan bisnis secara e-commerce tadi. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Terkait COVID tentunya nggak ada habisnya yang saat ini masih kita hadapi bersama. Tentunya membawa dampak-dampak sosial, ekonomi, bahkan dampak-dampak lain yang sehingga membuat masyarakat atau pemerintah sendiri juga melakukan hal-hal atau strategi bagaimana menyeimbangkan perekonomian, khususnya di UMKM nih. Bicara COVID-19 ini tidak ada habis-habisnya. Nah, termasuk bicara dampak COVID-19 terhadap kondisi ekonomi Kutai Kartanegara, khususnya dampak terhadap pebisnis UMKM. Namun saya sebagai akademisi tentu nggak berani bicara sembarangan kalau tanpa data-data gitu. Nah, makanya ketika saya diundang sini saya perlu pakai data-data karena apa yang saya ucapkan ini rawan digugat gitu. Apalagi nanti mungkin dikriminalisasi kan gawat lagi itu. Iya betul. Karena nggak cocok datanya gitu. Maka saya harus berbicara pakai data-data gitu. Nah, data-data yang saya peroleh kalau kita mau lihat dampak ekonomi khususnya UMKM akibat dari COVID-19 ini, misalnya kalau kita lihat data Disperindak pada bulan Juli 2020 itu ada sekitar 225.769 usaha perorangan UMKM yang kena virus, kelihatannya kena virus COVID ini. Artinya dampak secara ekonomi. Jadi saya menggunakan istilah kesehatan, saya gunakan ke ekonomi gitu, kira-kira begitu. Keluhannya sebagian besar adalah omset penjualan yang menurun. Nah, ini yang saya analogikan, saya anekdotkan sebagai ODP, orang-orang yang drop penghasilan. Iya, ada istilah ekonomi yang baru ya. ODP, orang-orang yang drop penghasilannya. Penghasilan akibat dari terpuruknya usaha beliau semua itu kasihan. Terus satu, yang pertama kalau kita lihat data dari Disnaker, pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini yang PHK ya. Saya masih belum membawa data yang dirumahkan. Karena dirumahkan itu juga nanti ujung-ujungnya juga PHK sih sebenarnya gitu. Iya benar. Tapi data yang saya dapat yang sudah PHK dari sekian perusahaan, dari data Disnaker pada Juli 2020 itu sekitar 1.831 orang. Nah, ini juga kalau saya gunakan anekdot dari istilah dari kesehatan, OTG, orang-orang yang tanpa gaji. Ini istilah kesehatan cuma bisa disinkronis dengan ini ya. Supaya kita membahasnya lebih adem lah ya. Lebih fun lah ya. Lebih fun gitu ya. Orang-orang tanpa gaji. Hari ini sudah banyak banget itu ya. Ini yang terdata loh. Ya kan, yang terdata, yang tercover oleh survei-surveinya dari dinas instansi yang berwenang. Tapi yang tidak terdata mungkin lebih dahsyat lagi itu. Kalau pakai istilahnya kedokteran itu kan berapa kali lipatnya gitu. Jadi ini asli ya, benar-benar ada ODP, orang yang drop penghasilan, dan ada OTG. Secara umum tingkat kesejahteraan. Data kemiskinan misalnya ya. Nah, data kemiskinan yang saya dapatkan ini dari data terpadu kesejahteraan sosial, itu ada sekitar yang miskin yang sudah terdata pada tahun 2019-an itu 56.340 yang miskin. Yang miskin ya? Ya, yang rentan miskin itu ada 66.004 orang. Jadi kalau di total semuanya 122.364 orang. Nah, di bulan-bulan terakhir ini 2020 saya belum bisa mengungkapkan datanya. Tapi baru sampai bulan Oktober ini sudah tadi jumlahnya mau menyaingi yang 2019. Berarti kan cenderung naik. Ya, ada kemungkinan naik ya. Iya, ada kemungkinan naik ya. Jadi seperti kurvanya kesehatan juga lah ya. Yang terkonfirmasi positif tuh saya lihat naik juga sampai bulan Oktober ya. Melampaui September. Itu kondisi real yang saya amati berdasarkan data-data yang saya dapatkan dan berdasarkan diskusi sama teman-teman di dinas. Jadi selama ini UMKM itu sering dituding sebagai salah satu biangnya penyebaran COVID, ya kan, di awal-awal dulu dia sering itu, sehingga pasar malam ditutup, pasar-pasar semua ditutup karena dituding, bahkan mungkin dikejar-kejar, diuber-uber oleh aparat kali. Kasihan ya, di pasar-pasar malam itu kasihan banget mereka itu. Tetapi sesungguhnya UMKM ini kalau saya amati taat dia sebenarnya, taat dengan protokol kesehatan. Walaupun memang ada juga sebagian yang mucil, tapi sesungguhnya mereka ini taat.
Dan ini buktinya taat apa? Buktinya taat sampai hari ini kalau kita baca data klaster-klaster yang terinfeksi COVID itu tidak ada dari pasar malam. Belum ada kali Pak ya? Ya, tidak ada atau belum. Mudah-mudahan tidak. Yang ada kan justru banyak di perkantoran, di pondok pesantren, kemudian di kegiatan pemerintahan lah yang paling banyak itu kalau saya lihat itu ya, di perkampungan. Atau data terakhir yang saya lihat kemarin dikirim dari kesehatan itu di perusahaan-perusahaan tambang itu. Banyak sekali. Nah, jadi apa yang saya katakan di sini ketika kita menangani mereka-mereka ini kan mereka juga perlu hidup nih yang UMKM ini ya. Dan kalau kita tarik ke atas lagi yang lebih dalam lagi sebenarnya mereka ini kan pejuang-pejuang ekonomi rakyat nih. Maksudnya apa? Mereka ini mampu bertahan sambil memenuhi kebutuhan kita sehari-hari nih. Bayangin kalau mereka itu tidak ada, kita agak susah nih memenuhi sembako kita. Apalagi penghasilan kita yang lambat laun akan menurun nih. Betul. Mungkin sudah terambil tabungan kali ya. Ya tabungan karena gaji nggak cukup lagi. Nah itu makin hari makin turun. Mereka ini pejuang-pejuang gitu. Maksud saya jangan diapain lah kira-kira tindakan tegas sih boleh-boleh aja gitu. Khusus yang mucil gitu ya. Tapi kalau dia tidak mucil-mucil amat ya jangan, kasihan juga kan. Karena mereka juga mau hidup. Karena memang dia bukan klaster ya, bukan klaster. Bukan klaster, justru klaster yang banyak di luar mereka itu gitu. Saya bukan ngebelain dia, enggak. Memang ya inilah yang saya bicarakan selama ini begitu gitu. Kemudian dari problem ini apa yang bisa dipelajari dan mungkin ada yang sifatnya lebih kepada permasalahan sebenarnya gimana nih Pak? Nah, itu tadi yang Anda bicarakan di awal tadi ya. Ketika kita menghadapi kondisi kondisi Covid ini, maka kebijakan penanganan masalah pandemi ini setidaknya selalu dilandasi oleh asumsi atau cara pandang atau mindset mencari keseimbangan. Apaan itu mencari keseimbangan? Yaitu keseimbangan antara keselamatan kesehatan masyarakat dengan keselamatan ekonomi masyarakat. Jadi antara sektor kesehatan sama sektor ekonomi ini harus seimbang gitu. Kalau bisa tanpa ada prioritas antara satu dengan lainnya gitu. Bagaimana menyeimbangkannya gitu. Nah, menyeimbangkannya itu yang sudah ditunjukkan oleh daerah-daerah kita maupun daerah lain juga, terutama di DKI yang jelas banget itu ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar itu semacam rem darurat untuk pengendalian dan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 itu. Nah, kira-kira jadi bukan di lockdown, tapi diberi PSBB gitu. Kenapa demikian, ada perbedaan di situ mungkin? Kenapa mesti harus PSBB bukan di lockdown? Kalau di lockdown kan jelas ini. Iya, berarti total ya. Berarti nggak seimbang dong. Nggak seimbang. Ya kan, ekonomi terpuruk, kesehatan iya gini. Iya. Padahal kita juga perlu ekonomi kan, kita aja hari-hari juga perlu hidup kan. Kenapa demikian? Karena kita belum mampu memprediksi secara tepat dan secara memadai. Belum mampu. Kapan COVID-19 itu berakhir? Kapan? Belum ada. Saya punya catatan-catatan ya, punya catatan-catatan dari berbagai lembaga yang semuanya meleset. Tafsirannya atau prediksinya meleset. Misalnya ada dari lembaga STID di Singapura. Itu katanya Indonesia problem pandeminya akan berakhir 20 Juni 2020. Sekarang udah Oktober masih jalan. Udah lewat Pak ya? Udah lewat. Terus dari ITB. Ya. Dari penelitiannya ITB, P2M, SM ITB. Kata ITB, akhir Mei sama awal Juni itu selesai. Ternyata gagal. Dari BIN, Badan Intelijen, juga bilang, kata beliau puncaknya tanggal 2 sampai 22 Mei 2020. Juga nggak terjadi, gagal semua kan? Gagal. Nah, kemudian dari UGM, 22 Mei 2020 katanya selesai. Dari UI, bulan Mei. Nah, hanya satu yang masih belum kita tunggu nih. Dari McKinsey and Company. Ini Amerika. Dunia nih ya. Nah, kata lembaga ini kuartal keempat 2020. Oktober 2020 maka virus itu akan hilang lah dari Indonesia. Ya. McKinsey ini bisa gagal menurut saya nih. Bisa gagal ya. Bisa gagal. Ya. Makanya jangan berpikir bahwa durasi pandemi itu sementara. Jangan kita berpikir sementara.
ntar bulan depan, Desember, jangan. Ada prediksi yang dilakukan oleh Bill Gates, yang dilakukan oleh Paul Romer, yang dilakukan oleh Yuval Harari, dan beberapa ilmuwan lainnya. Itu kata beliau, pandemi ini akan berlangsung 1-2 tahun ke depan. Cukup lama, Pak. Iya, ini sesuai dengan prediksi dipasarkannya vaksin. Ya kan? Ya. Walaupun sejauh ini vaksin itu kan belum selesai diproduksi, belum. Iya. Belum. Tapi di negeri kita sudah heboh mau didistribusikan itu. Produksi aja belum. Jadi problemnya itu nanti di situ. Produksi aja belum, apalagi mau didistribusikan atau dipasarkan. Dulu, ini kalau kita baca historinya ya, dulu depresi ekonomi tahun 1929 itu berlangsung sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Nah, kita ini khawatir prediksinya Bill Gates, Paul Romer maupun Yuval Harari juga bisa kelewatan juga nih. Jangan-jangan nggak cukup 1-2 tahun. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri supaya ekonomi ini tetap berjalan dengan baik atau ada keseimbangan nih, Pak? Ya, nah sekarang, tapi sebelum ke sana tadi saya mau lanjutkan yang Bill Gates tadi ya. Boleh. Yang Bill Gates tadi, itu saya khawatir kalau 1-2 tahun aja. Mungkin itu pandeminya pandeminya bisa hilang 1-2 tahun. Tapi ekonominya kan, karena ekonomi ini kalau sudah sakit, parah ini. Sebelum ada virus saja kita sudah parah kan. Tingkat kemiskinannya tinggi, inflasinya tinggi, sudah parah. Apalagi pasca pandemi kan. Nah, saya tidak yakin tuh 1-2 tahun bisa lebih. Ya, ini bukan menakut-nakuti atau berpikiran kotor lah. Enggak lah ya. Saya juga pakai dasar-dasar orang juga gitu. Ini prediksi doang gitu. Apa yang harus dilakukan ketika kita menganggap bahwa pandemi ini tidak sementara? Pertama kan selain kita mengharap, ini khususnya teman-teman UMKM, pebisnis UMKM, selain kita mengharap bantuan dari Presiden, ini sudah terima belum nih yang 2,5 juta? Ya. 2,5 juta untuk UMKM tuh. Yeah. Itu udah terima belum gitu ya? Yeah. Karena saya dengar tadi pagi ini saya juga tanya nih sama teman-teman UMKM, saya baru dapat yang 600.000 katanya. 600.000 itu kan sembako tuh, bukan untuk UMKM. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi yang 2,5 juta. Nah, sambil ngarepin yang 2,5 juta itu untuk modal usaha atau bantuan dari CSR, ya kan? Yeah. Corporate Social Responsibility tadi, tanggung jawab sosial perusahaan itu, sambil ngarepin dari situ, maka harapan saya ini pebisnis UMKM ini harus mencari model bisnis yang bisa bertahan hidup. Jadi bahasa apanya nih, bahasa lautnya lah ya, kira-kira survival mode. Jadi ada model bisnis baru. Dan sekarang lagi booming. Sudah dipraktekin oleh teman-teman semua, sudah lagi booming. Yeah. Yaitu digitalisasi bisnis melalui e-commerce. Ya kan, melalui bisnis online. Ya, media-media sosial. Ya, bidang kuliner, bidang fashion, dan seterusnya ya. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi dan dilakukan oleh saudara-saudara kita yang UMKM tadi. Yeah. Saya mengamati langsung karena memang kebetulan ada rekan-rekan, ada mahasiswa saya, ada keluarga juga yang berbisnis di bidang itu. Cuman populasinya saya belum tahu di Tenggarong ya. Tapi secara nasional itu yang jadi booming. Yang mulai semarak ya. Semarak. Ya. Malah ada misalnya bisnis restoran yang memberikan fasilitas resto. Jadi resto experience at home. Ya, jadi dia ke rumah, diantar ya. Ke rumah nganterin semuanya alat-alatnya nih. Ya. Kemarin dulu saya baru pesan ngetes karena kebetulan di rumah ada ulang tahun gitu ya. Ya. Nah, jadi datangkan alat-alat untuk masak dagingnya dan sebagainya. Katanya di rumah masak sendiri tapi bahannya sudah siap. Udah siap. Nah, nanti mereka tunggu kalau sudah selesai dibalikin lagi peralatannya itu resto experience at home. Dan itu di Tenggarong sudah ada. Nah, oleh karena itu UMKM itu harus bisa mengupgrade diri, tapi kan tidak bisa sendiri. Yeah. Nah, yang bertanggung jawab di sini kan ada Disperindak Kop, ada koperasi juga gitu ya. Nah, mereka ini mungkin nanti yang membantu bagaimana dia yang tadinya offline menjadi online selling. Nah, apa benefit yang kita dapatkan dari online selling? Yang pertama adalah adanya keseimbangan kehidupan kerja. Ya kan, bahasa apanya kalau saya tulis di sini adalah work life balance. Jadi ada keseimbangan kerja di rumah dengan di
keluar keseimbangan kerjanya, sehingga muncul produktivitas. Itu satu benefit yang kita peroleh dari bisnis online itu. Yang kedua, nah yang paling penting, yang kedua adalah cost yang efisien, ya kan? Wah, sangat efisien nih costnya, dan produktif, ya sangat efisien dengan adanya ini. Jadi nggak repot-repot lagi harus jualan kemana-mana kan, atau memasarkan dan seterusnya, cukup online saja gitu. Nah ini yang pertama menurut saya yang harus dipikirkan, atau yang kedua ya tadi ya. Yang berikutnya adalah fokus pada hal-hal yang sangat dimungkinkan, ya, dimungkinkan untuk dilakukan. Jadi fokus saja bisnisnya gitu. Jangan coba-coba berpindah-pindah kan, karena beresiko. Beresiko tinggi. Iya, resiko kalau kita pindah-pindah. Lalu yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang UMKM, hadapi dan terima kenyataan ini. Nah, di sini adaptasi kebiasaan baru. Kenapa? Karena makhluk yang bisa bertahan itu bukan yang paling besar tubuhnya, bukan pula yang paling kuat. Makhluk yang bisa bertahan itu bukan pula yang paling kaya, tapi yang paling mampu beradaptasi. Yang berikutnya adalah berkaitan sama adaptasi ini, hari-hari ini kita dipaksa nih, saudara-saudara kita UMKM ini dipaksa untuk melakukan bisnis secara e-commerce tadi. Bisnis online, bidang kuliner, bidang konveksi, bidang fashion. Kemudian yang kedua, kita juga begitu, bekerjanya dari rumah kan, ada remote working. Jadi pakai WFH tuh, ya pakai WFH itu. Mau kita kerja di rumah, mau kerja kita di pegunungan, mau kita kerja di atas kapal, di pinggir sungai, sudah adaptasi yang harus kita lakukan, adaptasi baru. Kemudian banyak sebenarnya. Sekolah-sekolah juga gitu kan, ada online schooling. Saya yakin nanti sekolah-sekolah ke depan itu bisa nggak pakai ruang-ruang kelas lagi. Webinar itu jadi tren sekarang nih kan? Ya, jadi tren. Itu perkembangan ketika kita beradaptasi. Mungkin ini peluang-peluang buat teman-teman yang mau apakan UMKM lagi. Nah, yang berikutnya apa? Yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan UMKM tadi adalah mari kita bantu orang-orang yang mampu ya tadi ya, terutama nih yang bisnis besar kali ya, atau perusahaan-perusahaan besar. Mari kita bantu mereka ini, kita datangin, kita berbagi kepada mereka, dan insya Allah nanti bisnis kita berkah gitu. Walaupun yang kecil juga begitu ya, sesama saudaranya. Saya pikir sesama mereka sudah lakukan ini ya, saling bantu-membantu terhadap sesama. Nah, yang penting juga di sini adalah merubah cara pandang kita. Change your mindset. Cara pandang itu harus kita rubah sekarang. Sekarang kita rubah. Kenapa harus sekarang kita rubah? Sekarang ini kita rubah. Kenapa? Kenapa bukan besok? Karena besok kita belum tahu nih. Ya kan, keluar dari ruangan ini aja nasib saya juga nggak tahu saya. Iya, betul. Ya kan? Nah, kemarin juga kita belum tahu juga, kemarin kita sudah lewat kan? Nggak mungkin juga. Maka yang paling bisa kita rubah sekarang. Karena satu-satunya yang diciptakan Allah yang tidak ada pasangannya ya sekarang ini. Sekarang pasangannya apa? Nggak ada. Ya kan? Iya, nggak ada. Nggak ada. Besok, kemarin, siang, malam. Sekarang yang nggak ada. Nah, satu-satunya peluang yang bisa kita rubah ya sekarang. Dari sekarang ini. Tadi ketika sebelum masuk tadi ya, jam 10 lewat sekian ya, sebelum jam 11 tadi, kita belum tahu ginian ya kan, sekarang udah tahu. Nah, kita mau ngapain ya, kita rubah sekarang ini. Ya, sekarang itu bisa didefinisikan sekarang ini, bisa juga didefinisikan minggu ini, bisa juga didefinisikan bulan ini, bisa juga didefinisikan tahun ini gitu. Tapi harus kita lakukan sekarang. Apa yang saya ungkapkan di sini bukan berarti saya ini meremehkan dari aspek kesehatan gitu ya. Bukan. Walaupun tadi saya bicarakan banyak ekonomi nih. Seakan-akan memang saya backgroundnya ekonomi, jadi saya bicara itu. Tapi saya bukan mengabaikan bidang kesehatan. Makanya saya bilang tadi dari awal, kita harus bicara keseimbangan, keselamatan kesehatan masyarakat dengan keselamatan kesehatan ekonomi masyarakat. Saya tidak meremehkan COVID-19, tidak. Mungkin orang-orang kesehatan mungkin lagi apa nih ya? Lagi dengerin dia kesal banget nih kena bicara ekonomi sih gitu. Saya gimana? Jangan remehkan makhluk-makhluk Allah yang kecil tuh, virus.
saya mau bilang gini aja nih, jangan remehkan makhluk-makhluk Allah yang kecil itu. Seperti virus yang kita juga nggak bisa lihat, kecuali kita pakai alat tertentu baru bisa lihat. Karena ini bukan khotbah lagi habis ini ya. Saya mau bicara ekonomi spiritual lah, kira-kira gitu ya. Spiritualnya ya. Kalau tadi kan bicara ekonomi kafirnya kali ya. Ini mau bicara ekonomi spiritualnya lah, kira-kira gitu ya. Iya, Pak, betul. Spiritualnya. Jadi bahwa virus corona itu adalah makhluk Allah juga kan? Iya. Nah, sekalipun virus corona itu paling berbahaya ya. Iya. Nah, saat-saat ini paling berbahaya dan paling banyak menelan korban manusia ya. Jutaan kali ya, datanya sudah jutaan. Tetapi faktanya virus ini juga ada barokahnya. Ada berkahnya juga. Ada berkahnya. Apa nih contohnya, Pak? Nah, kan saya bilang tadi ya, Tuhan selalu menciptakan dua ya. Iya. Ada positif, negatif ya. Nah, barokahnya apa? Kita bayangin aja. Gara-gara COVID-19 ini, terciptalah lapangan pekerjaan untuk jutaan orang di bidang kesehatan. Ada pabrik farmasi. Iya. Berapa juta orang bekerja di pabrik farmasi di dunia ini? Apalagi di Indonesia. Ada pabrik vaksin. Pabrik vaksin. Ada pabrik alkes. Nah, ya kan, alkes, APD, hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Itu kan gara-gara virus. Betul. Nah, jadi kita jangan juga virus ini negatif kan. Saya setuju sih, ada yang bilang mari kita bersahabat dengan virus gitu ya. Karena memang tubuh kita ini juga ada virusnya sih. Ya kan? Ada virusnya juga. Ada. Apalagi yang sudah pernah terkena kan? Ya. Dia punya rekamannya katanya ya, punya rekaman COVID di sini. Jadi begitu COVID-nya datang ya kan, lu kan sudah ada di sini. Keluar aja kan itu kira-kira ya. Keluarnya dari caranya gimana keluarnya? Dengan cara bersin. Kata dokter. Bersin. Kalau imunitas kita tinggi. Ya. Kalau imunitas tubuh kita tinggi. Nah, ternyata kan di balik mungkin jutaan orang ya, terbunuh gara-gara COVID-19, tapi di balik itu juga ada jutaan orang terangkat nasib hidupnya ya. Penghasilannya akibat dari terbukanya lapangan pekerjaan tadi, lapangan pekerjaan di bidang kesehatan, farmasi, pabrik-pabrik vaksin, dan banyak lagi yang ikut di sana. Atau termasuk praktek-praktek bisnis yang digital ini, yang online ini kan akibat dari pandemi COVID ini gitu. Yang lain misalnya, kalau saya contohin ya, sebagaimana virus corona nih, nyamuk aja. Kan kita sering meremehkan nyamuk nih, ya kan? Nyamuk ini apa, kan gitu. Dan nyamuk bisa membunuh juga orang paling banyak kan? Bisa. Melalui demam berdarah kan? Demam berdarah ya. Selama ini kan kita takut sama macan, takut sama beruang, takut sama ular ya, sama tedong takut. Padahal kan berapa juta orang yang dimakan sama macan? Nggak ada jutaan kira-kira ya, nggak ada. Tapi lebih banyak nyamuk ya? Nah, lebih banyak nyamuk makan orang. Lebih banyak virus makan orang. Iya. Tapi dia banyak makan orang, ternyata virus-virus nyamuk itu juga menciptakan lapangan pekerjaan. Coba, berapa juta orang yang bekerja di pabrik obat nyamuk? Ya kan, pabrik obat malaria. Berapa juta orang bekerja di situ? Jadi itu hikmahnya menurut saya. Saya ngomong gini dalam rangka bicara ekonomi spiritual kali ya. Ekonomi spiritual gitu. Saya bukan meremehkan pandemi COVID-nya, tetapi itu semuanya adalah makhluk Allah yang harus kita sikapi dengan bijak lah ya, dengan bijak. Karena apa ya? Allah sudah mengatur semua ini. Ya kan, sudah diatur Allah semua ini. Tetapi jangan sampai kita terjatuh pada masalah akidah nih, masalah akidah. Ya kan, masalah akidah. Lalu berhadapan dengan produk pengembangan imunologi, yaitu vaksin. Ya kan? Keyakinan bahwa seseorang itu sudah divaksinasi pasti akan kebal. Wah, ini perasaan orang-orang ya. Kalau udah divaksin nih kebal nih, kelihatannya. Dari berbagai macam penyakit. Khususnya penyakit infeksi virus. Apakah benar demikian? Emangnya nggak ada juga orang yang sudah divaksin juga tetap sakit? Ada. Belum tentu juga, Pak. Iya. Jadi yang membuat ini sesungguhnya Tuhan. Iya kan, Allah Subhanahu wa taala yang bikin semuanya. Karena Allah yang mempunyai kekuasaan dalam menolak berbagai hal penyakit yang masuk ke tubuh kita. Tuhan yang menolak, bukan vaksin. Ya kalau vaksin itu bahasa ustadznya kira-kira syariatnya lah kira-kira gitu ya. Betul. Nah, kalau kita yakin semuanya Tuhan.
Jadi jangan kita terkecoh kepada yang bikin vaksin. Iya. Ya kan? Tapi dibalik orang yang bikin vaksin itu siapa gitu? Pasti Tuhan, ya kan? Iya, betul. Nah, karena Tuhan sudah mengatur semua ini. Kuncinya sebenarnya imunitas tubuh menurut saya tuh. Yang nomor satu adalah imunitas tubuh. Ya? Secara spiritual maupun secara fisik. Ya kan, kata orang kesehatan, olahraga cukup, makan cukup, tidur cukup gitu kan. Nah, secara spiritual kan kita sudah punya jalurnya masing-masing lewat ibadah kita kan. Betul. Nah, secara spiritual itu yang membuat tubuh kita jadi imun, jadi kuat. Terkait dengan kebijakan atau regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, ya, pandangan Bapak nih, sudah tepat belum saat ini yang ada di daerah kita? Kalau saya sih setuju aja sebenarnya dari kebijakan itu. Kebijakan pemerintah misalnya membantu orang-orang susah lewat sembako gitu ya. Yeah. Di samping kebijakan presiden, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah kalau punya duit ya dibantu masyarakatnya. Karena saya nggak yakin juga tuh dari pusat itu bisa dapat semua untuk rakyat kita ya gitu ya. Nggak yakin juga. Oleh karena itu pemerintah daerah juga harus terlibat. Cuman ketika pemerintah daerah juga mau membantu rakyatnya sendiri kan harus pakai regulasi. Iya. Nah, maka ada regulasi kan. Regulasi yang sudah dibuat itu saya pikir sudah tepat aja. Cuman problemnya bukan di regulasinya. Problemnya di data-data. Nah, data-data kita itu yang menurut saya masih banyak error. Itu menurut saya ada perbaikan lagi. Iya, nah sekarang ini sedang diperbaiki terus. Cuman belum clear menurut saya itu ya. Jadi masih ada data-data yang tumpang tindih dan seterusnya gitu. Nah, sehingga nanti aspek keadilannya kan bisa jadi berbahaya nih kalau data tidak tepat. Iya. Jadi memang data itu jadi penting menurut saya. Nanti datanya si BPS beda sama datanya dinas sosial, ya kan? Tentang orang miskin aja atau orang yang dibantu. Nanti sampai di kelurahan beda lagi. Ya. Nah ini kan bahaya nih, kalau datanya nggak jelas berarti uang bisa terhambur aja nih. Ekonomi makro dan mikro itu kan, kalau makronya hidup otomatis ini bawah akan lebih berdampak besar, karena di situ adalah lebih kepada kebutuhan sehari-hari. Nah yang di saat ini kan terjadi PHK juga nih, harapannya apa buat Kuteker negara yang kita cintai ini Pak? Sebenarnya ekonomi mikro makro itu hanya ada dalam buku sih, dalam buku doang tuh. Oh dalam buku Iya dalam buku-buku teori, buku teori. Tapi faktanya di lapangan dia membaur. Contoh simpel. Iya. Kalau kita datang ke pasar, di pasar itu kan ada jualan sayur, UMKM ya, ada satu, ada punya ruko, ya kan. Di sana juga ada petugas-petugas pemungut pajak, kemudian ada pengelola pasar. Nah, petugas-petugas pemungut pajak yang menentukan pajak dan sebagainya itu sudah wilayah makro sebenarnya. Karena pajak itu kan untuk seluruh orang. Tapi kalau pedagang-pedagang mikro itu untuk mereka sendiri kan secara individual, bisnis perorangan atau grup atau kelompok dan sebagainya. Jadi istilah mikro makro itu sebenarnya ada di teori, tapi dalam prakteknya dia membaur. Kenapa dipilah gitu? Untuk memudahkan kita memahami. Oh ini ada intervensi dari pemerintah. Biasanya pemerintah intervensi dari sisi makronya gitu ya, makronya. Nah mereka ini yang pedagang kecil atau pengusaha-pengusaha besar itu mikronya lah gitu ya kalau dia secara individual. Nah jadi kalau yang ditanyakan bahwa peran pemerintah atau pengusahanya ini, yang Anda tanyakan tadi. Pengusahanya, Pak. Pengusahanya, apa yang harus dilakukan pengusaha? Seperti yang saya katakan tadi itu sebenarnya harus kita mengupgrade pengetahuan kita mengenai bisnis ini gitu. Tadi misalnya untuk UMKM ya, kan mindset kita sudah rubah. Jadi bukan offline selling, ya kan? Sekarang jadi online selling gitu ya. Nah, apa yang dilakukan nanti online selling? Banyak banget sudah contohnya ya kan, yang online itu semuanya bisa dijadikan untuk kegiatan bisnis. Bagi yang sudah punya usaha bisnis, kalau bisa fokuskan aja gitu ya, menurut saya fokuskan aja. Jadi agak berat nih kalau kita rubah-rubah gitu ya, apalagi modalnya agak besaran gitu ya. Kalau merubah objek bisnisnya beresiko nanti. Karena resiko itu ada hitungannya nih dalam ekonomi gitu. Itu menurut saya yang kalau peran pemerintah membantu usaha kecil untuknya di daerah ya. Kalau di pusat kan kita sudah jelas tadi bantuan-bantuan tadi. Nah, pemerintah daerah di samping mensupport, menambah atau memperluas bantuan pemerintah pusat tadi, memantau data-data yang tumpang tindih lah dan sebagainya itu. Jadi kasihan nanti dana-dana yang kita dapatkan dari pemerintah pusat itu kan terhambur aja dia.
karena dibagikan kepada orang-orang yang itu aja katanya gitu. Ada yang mengeluh seperti itu tuh di kampung-kampung, di desa-desa tuh ketika saya berjalan menemukan itu gitu. Mengenai kondisi saat ini, perkembangan atau tetap pada posisi bertahan aja, survive, atau ada peningkatan dari berkaitan dengan pola yang baru? Kan kita sebenarnya sudah masuk ke situasi yang baru sebenarnya. Walaupun masih tertatih-tatih lah, tersiok-siok gitu ya. Kan buktinya tadi kan bisnis-bisnis kecil tadi kan sudah masuk semua dia. Sudah masuk ke online semua kan. Online misalnya. Kemudian ada perubahan-perubahan sikap kita, perubahan kita, perilaku kita seperti memakai ini dan seterusnya kan, banyak perubahan-perubahan itu. Terus bergerak Iya, terus bergerak. Makanya tadi kan sekolah-sekolah yang tatap muka itu nggak ada lagi nanti. Ya kan ke depan itu ya semua online, semua pakai ginian nih. Jadi kurikulumnya dirubah. Lalu cara belajarnya juga seperti ini nanti kan gitu. Menjangkau sampai kemana yang lebih luas. Jadi mungkin ke depannya lagi nggak perlu bangun sekolah kali ya, bangun sekolah. Di Gajah Mada tuh di kampus saya dulu tuh sudah lama dia sebelum pandemi itu dia sudah bikin bahan-bahan offline yang namanya KHSB, Kuliah Hak Segala Bangsa. Itu dibagikan aja gratis. Kuliah mikro, makro, ada bagian-bagian tertentu yang dibagikan sehingga kita bacanya juga bisa sambil tidur, sambil apa. Jadi nanti jam mengajar itu jadi apa juga, jadi berubah juga kan? Iya, betul. Nggak mesti harus apa nih. Jadi lebih fleksibel. Iya, lebih fleksibel. Tapi ini kan harus diiringi sama kualitas juga tentunya, Pak. Kualitas moral orangnya kan? Kualitas orangnya gitu. Nah, jadi ketika kualitas moral orangnya ini cenderung buruk, itu berbahaya nih. Teknologi yang canggih seperti ini nanti bisa merusak. Menurut saya seperti itu. Jadi memang kualitas moral jadi penting kelihatannya. Jadi penting ke depan itu. Di samping kita berpikirnya maju terus ke depan gitu. Apa yang ingin disampaikan Bapak kepada masyarakat Kutai Kartanegara supaya lebih menerima kondisi ini dan fight, Pak? Kalau bicara virus, karena virus ini kan bukan kehendak kita dia datang ya. Jadi orang yang kena virus itu bukan gara-gara mungkin dia sering keluar masuk daerah. Mungkin tidak saja. Ada juga orang sering keluar masuk daerah juga nggak kena virus tuh. Baik-baik aja. Ya kan? Jangan-jangan nih Allah nih menguji kita gitu. Menguji kita sehingga kita kemasukan virus. Tapi ada juga orang yang di rumah diam aja, tiba-tiba sakit kena virus tuh. Ya kan? Nah, jadi apa yang ingin saya katakan di sini, kuncinya sebenarnya tadi saya kembali lagi nih, imunitas saja. Imunitas. Ya, imunitas tubuh kita. Imunitas fisik maupun imunitas non fisik. Kalau fisik seperti yang dikatakan oleh para dokter itu, tidur cukup, makan cukup, dan sebagainya, punya uang cukup kan, nggak stres. Kalau stres turun imunitas tuh ya, tambah masuk nanti virusnya. Nah, yang kaitan sama stres itu kan imunitas non fisik. Ya, kita semakin mendekat aja lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa melewati pandemi ini. Mudah-mudahan prediksinya Bill Gates itu bisa meleset ya kan. Mungkin setahun atau nggak sampai setahun kita sudah bisa selesai, khususnya di negeri kita gitu. Kutai Kartanegara bergerak searah melawan corona.